Halo semuanya, ketemu lagi nih sama gua. Gimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Xiang Xia. Film ini dirilis pada tanggal 8 Oktober tahun 2020. Sekedar informasi, konten ini adalah konten full spoiler. Buat kalian yang belum nonton filmnya secara utuh, lebih baik tonton dulu ya, karena nonton film secara utuh dapat menciptakan sensasi yang berbeda. Sebelum masuk ke ulas alur filmnya, biasakan dulu untuk menekan tombol like, share, and subscribe. Juga nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ya udah yuk, langsung aja kita masuk ke ulas alur ceritanya. Enjoy guys! Di awal film diceritakan tentang akhir dari runtuhnya dinasti Shang, di mana saat itu kekacauan terjadi di mana-mana. Semua itu diakibatkan oleh kecerobohan Kaisar Zhou yang menikahi seorang wanita yang ternyata wanita tersebut adalah siluman rubah ekor 9. Istana Langit yang kasihan melihat penderitaan orang-orang di bumi memerintahkan seorang kesatria yang bernama Xiang Xia untuk melawan siluman rubah tersebut, sehingga peperangan antara pasukan rubah dan pasukan langit tak bisa dihindari. Dengan kekuatannya, Xiang Xia berhasil menyegel siluman tersebut dan berhasil mengirimnya ke Istana Langit. Setelah kejadian tersebut, Xiang Xia diperintahkan untuk naik ke Istana Langit dengan menaiki sebuah tangga. Setelah sampai di sana, Xiang Xia diperintahkan oleh 12 master emas untuk menghabisi rubah ekor 9 tersebut. Sebagai imbalannya, Xiang Xia akan menjadi pemimpin para dewa di Istana Langit. Tibalah eksekusi akan dimulai, siluman rubah pun dikeluarkan dan dihadapkan di depan Xiang Xia. Secara tiba-tiba Xiang Xia masuk ke ilusi siluman rubah itu dan memperlihatkan seorang gadis yang ada pada dirinya. Lalu Xiang Xia disadarkan oleh master yang ada di sana dan memerintahkannya untuk segera membunuhnya. Xiang Xia pun segera mulai eksekusinya dengan mengeluarkan kekuatan sehingga sebuah benda jatuh dari langit menuju tepat di atas iblis siluman rubah tersebut. Dengan sisa kekuatannya, siluman rubah itu pun mengeluarkan seluruh ilusinya dan kembali mempengaruhi Xiang Xia. Siluman rubah itu berkata jika dia mati maka gadis itu juga akan mati. Lalu gadis itu pun meminta pertolongan kepada Xiang Xia. Xiang Xia yang tidak tega dengan gadis itu akhirnya melepaskan segelnya dan mencoba menyelamatkan gadis yang ada di dalam cengkeraman iblis siluman rubah itu. Let her go! Lalu scene pun berpindah di 10 tahun kemudian, di mana kini Xiang Xia sedang berada di bumi, karena sebelumnya Xiang Xia telah dihukum oleh Master Ton karena telah membuka segel yang mengikat iblis siluman rubah itu, lalu kekuatan dia pun diambil setengahnya. Di bumi, dia ditemani oleh Shen Gongbao yang diperintahkan untuk menjaga dirinya dan seekor peliharaan legenda yang selalu bersama dirinya. Gongbao yang ingin kembali ke Istana Langit, namun Xiang Xia tidak mau. Terlihat dia seakan tidak peduli lagi tentang Istana Langit. Gongbao yang kesal pun semakin menggertak dirinya, namun Xiang Xia tak menghiraukan hal tersebut. Lalu adegan berpindah di sebuah bar. Terlihat orang-orang di sana sedang berbuat keributan hingga tiba-tiba muncullah Xiang Xia di sana. Kemudian mereka mulai mengolok-olok Xiang Xia atas pengusiran dirinya dari Istana Langit. Tak lama setelah itu muncullah seorang gadis yang masuk ke bar tersebut. Gadis itu bernama Ziyu. Xiang yang melihat wajah gadis itu langsung teringat gadis yang ada di dalam cengkraman iblis siluman rubah waktu dulu. Kemudian Ziyu berkata kepada mereka dan menawarkan hadiah kepada siapa saja yang tahu tentang Black Flowers. Lalu salah satu dari mereka memberitahu bahwa barang yang dia maksud berada di Gunung Youdo, gunung di mana Kaisar Zhou berada. Orang itu juga mempunyai sebuah peta di gunung Youdo itu berada. Ziyu menawarkan untuk barter dengan hadiahnya, namun tak disangka hadiah yang dibawa Ziyu ternyata hanyalah bongkahan batu biasa. Karena aksinya sudah ketahuan, Ziyu pun berusaha mencuri petanya. Sempat terjadi kericuhan di tempat tersebut, namun pada akhirnya identitas Ziyu pun terbongkar. Ternyata dia adalah siluman rubah. Dengan segera Ziyu pun membawa kabur peliharaan Xiang yang
yang sudah menelan petanya, lantas Ziang pun mengejarnya. Hingga pada akhirnya Ziu berhasil kabur dengan melewati perbatasan menuju badai salju. Gong Bao yang melihat Ziang di perbatasan melarangnya untuk keluar dari perbatasan. Karena itu akan melarang perintah gurunya. Namun Ziang tidak peduli. Sebelum dia kembali ke istana, dia ingin mencari tahu tentang kebenaran. Lalu Ziang pun berjalan mengejar gadis itu. Setelah melakukan pengejaran, Ziang berhasil menemukannya. Namun pada saat Ziu akan kabur menjauh dari Ziang, tiba-tiba iblis siluman rubah muncul dan langsung membawa Ziu. Ziang yang melihat Ziu dibawa lantas menolongnya dengan kekuatan yang dia miliki saat ini. Setelah menolongnya, Ziang teringat masa lalunya yang membuatnya hampir membunuh Ziu. Lalu Ziang memutuskan untuk pergi bersama Ziu ke Gunung Youdu. Saat di perjalanan, Ziang pun mengobrol dengan Ziu dan bertanya tentang siapa sebenarnya dirinya. Namun yang Ziu ingat hanya Black Flowers dan ayahnya. Selain itu dia tak ingat apa-apa lagi. Sesekali Ziu berniat ingin mengambil petanya, namun usahanya tidak berhasil. Terlihat peliharaan Ziang yang tidak suka dengan Ziu namun bertingkah gemas kepada Ziang. Ternyata peliharaannya itu sangat legendaris. Di tengah perjalanan, Ziang bertemu dengan seseorang yang sangat membutuhkan air. Ziu yang melihat kesempatan itu langsung mengambil petanya, namun digagalkan oleh peliharaannya. Orang yang sedang dibantu Ziang pun melihat telinga Ziu, lantas dia pun mencoba menyerang Ziu, namun gagal. Ziu yang melihat petanya tergeletak di tanah, akhirnya dia pun mengambilnya lalu pergi. Sementara Ziang Zia berusaha menolong orang itu yang sedang sekarat, namun nyawanya sudah tak tertolong lagi. Terlihat Ziu yang senang karena berhasil mengambil petanya, namun dia tidak menyadari bahwa dia memasuki tempat yang sangat menyeramkan. Dan benar saja, tiba-tiba muncul segerombol roh yang mengendalikan tulang belulang yang ada di sana. Saat Ziu akan diserang, Ziang langsung muncul dan berusaha menyelamatkannya. Peliharaan Ziang mencoba untuk membantu dirinya, namun kalah. Lalu Ziang pun menyuruh Ziu untuk membawanya pergi dari situ. Namun dia memutuskan untuk kembali dan membantunya untuk melawan makhluk itu. Ternyata roh itu tertarik kepada kalung yang dibawa Ziu. Ziang pun langsung menyuruh Ziu untuk melemparkan kalung tersebut ke bawah kawah. Pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan diri. Ziang berkata bahwa makhluk tadi adalah jiwa-jiwa orang yang telah gugur dalam perang besar di masa lalu, dan mayat-mayatnya pun tidak dikuburkan secara layak. Lalu scene berpindah kepada Ziu yang baru saja terbangun dari tidurnya dan menemukan makanan. Dia melihat seorang anak laki-laki yang sedang kelaparan. Kemudian Ziu pun ingin berbagi makanan, tapi tiba-tiba seseorang muncul dan langsung berniat ingin menyakitinya karena telinga rubah yang dia miliki. Tapi semua itu hanyalah mimpi. Saat Ziu dan Ziang sedang mengobrol, tiba-tiba ada cahaya muncul dari belakang mereka. Ternyata itu adalah cahaya dari jiwa-jiwa yang tersesat. Lalu burung walet itu membawanya mengarah ke Gunung Youdu. Saat mereka di Gunung Youdu dan melihat Black Flowers, dengan tiba-tiba Gong Bao muncul dengan mengeluarkan serangannya. Gong Bao yang kesal karena Ziang telah melanggar aturan dengan meninggalkan Beihai. Lalu Ziang berkata bahwa dia tidak akan kembali sebelum menemukan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengar itu, Gong Bao langsung berniat ingin membunuh Ziu dengan mencekiknya. Lalu peliharaan Ziang yang sedang bersama Ziu langsung menolongnya sehingga membuatnya terpental jauh. Ziu yang melihatnya langsung mencari peliharaan Ziang yang terlempar jauh. Namun saat sedang mencari, Ziu mendengar seseorang memanggilnya. Ziu yang mengira bahwa itu adalah ayahnya langsung mendekati arah suara tersebut. Lalu terdengar bahwa Ziu berteriak seakan bahwa dia dalam bahaya. Sementara Gong Bao yang mengedepankan emosi terlibat perkelahian dengan Ziang.
kembali kepada Zio yang sedang diikat oleh seseorang yang orang itu adalah kaisar yang sudah menjadi gila karena ditinggal kekasihnya. Zhou terkejut setelah melihat gelang yang dipakai Zio. Dia berkata bahwa itu bukanlah gelang, namun itu adalah kunci untuk menggabungkan dua roh secara bersamaan. Zhou mencoba untuk membunuh Zio. Saat Zio sudah tidak sadar, tiba-tiba kekuatan iblis keluar dari tubuh Zio yang membuat roh siluman rubah menangkap dirinya. Ternyata roh siluman rubah itu membawa Zio kepada iblis ekor 9. Ziang terkejut melihatnya. Ternyata roh iblis rubah ekor 9 masih hidup karena hanya fisiknya saja yang sudah terpenggal. Kemudian terjadi perkelahian di antara mereka, namun kekuatan Ziang belum cukup mengalahkannya. Lalu iblis rubah itu memberitahu yang sebenarnya bahwa Zio sebenarnya adalah putri bangsawan sekaligus tunangan Kaisar Zhou yang bernama Sudaji. Ternyata pada waktu itu iblis siluman rubah masuk ke dalam kereta Zio dan langsung mengubah dirinya sebagai tunangan Kaisar Zhou serta mengikat Zio dengan gelang dan menyimpan kekuatannya pada tubuh Zio. Iblis siluman rubah itu mencoba untuk mengambil kekuatannya, namun Ziang tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Namun lagi-lagi mereka tidak cukup kekuatan untuk mengalahkan siluman rubah itu. Saat sudah terpojok, peliharaan Ziang muncul dengan bentuk aslinya dan langsung menyerang iblis rubah itu, lalu membawa Ziang dan Zio kabur dari tempat tersebut. Namun saat di perjalanan peliharaan Ziang terjatuh akibat luka dari serangan lubah siluman itu. Ziang berusaha mencoba menolongnya, namun karena lukanya terlalu parah, Ziang tidak bisa menyelamatkannya, lalu rohnya kembali ke langit. Iblis siluman yang kesal akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada Kaisar Zhou dengan melemparkannya dari atas tebing. Sementara Ziong dan Gongbao sedang kebingungan karena gelang yang dipakai Zio dibuat oleh master mereka, yaitu Master Ton. Ziang berniat menemuinya, namun kekuatannya tidak cukup untuk pergi ke Istana Langit. Gongbao yang melihatnya akhirnya membantu Ziang untuk pergi ke Istana Langit. Setelah sampai di sana, Ziang bertemu dengan penjaga di sana. Mereka tidak membiarkan dirinya untuk bertemu dengan Master Ton. Tak lama, tiba-tiba Ziang langsung berada di hadapan Master Ton. Ziang langsung bertanya perihal gelang yang dipakai oleh Zio. Lalu Master memberitahu Ziang bahwa perlu pengorbanan untuk melindungi kehidupan yang lebih banyak. Ziang yang mendengar hal itu langsung berkata jika dia seorang dewa, bagaimana bisa melindungi banyak orang jika menyelamatkan satu orang saja tidak bisa. Lantas atas kebaikan hati Ziang, Master Ton memerintahkan Ziang untuk membawa Zio ke gerbang reinkarnasi agar bisa menghidupkan Zio di generasi berikutnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat tujuan. Kemudian Ziang membuka pintunya. Saat mereka akan memasuki tempat itu, ternyata iblis rubah itu datang ke arah mereka. Di sini Gongbao mengorbankan dirinya untuk bertarung melawannya dan menghambat pergerakan iblis itu agar Ziang bisa membawa Zio ke gerbang reinkarnasi. Ziang yang sudah sampai di gerbang reinkarnasi langsung menurunkan Zio. Dengan perlahan-lahan Zio berjalan menuju ke dalam cahaya dan berpisah dengan Ziang. Namun iblis siluman rubah yang berhasil mengalahkan Gongbao berhasil menyusul lalu menghampiri Ziang dan pertarungan pun terjadi lagi. Karena perbedaan kekuatan, Ziang tidak dapat mengalahkannya. Pada akhirnya, iblis siluman rubah itu berhasil menghancurkan gerbang reinkarnasi. Sehingga klan pasukan siluman rubah muncul dari dalamnya. Lalu iblis siluman memberitahu sebuah fakta yang mengejutkan Ziang, di mana dalang dari semua ini adalah Master Ton. Pada zaman dahulu, iblis siluman rubah akan menjadikannya sebagai dewa di Istana Langit. Namun semua itu ada syaratnya. Iblis rubah harus mengikat dirinya dengan seorang gadis, serta menghancurkan klannya. Namun kepercayaannya telah dikhianati oleh Master Ton. Pada akhirnya sekarang iblis rubah ekor 9 berniat ingin menyerang Istana Langit.
Terlihat di atas langit jatuh pedang suci yang akan memusnahkan seluruh siluman rubah. Xiang yang melihat Ziyu masih berada di sana mencoba untuk menyelamatkannya. Namun lagi-lagi kekuatannya yang tidak mampu, Xiang pun tak bisa menggapainya dan dia pun terjatuh. Namun tak disangka tiba-tiba Xiang kembali mendapatkan kekuatan dewanya dan langsung terbang melesat untuk menyelamatkan Ziyu. Namun sayangnya Ziyu benar-benar tidak bisa diselamatkan karena pedang suci itu sudah menebas bersama iblis itu. Pada akhirnya, Xiang hanya bisa mendapatkan potongan kain milik Ziyu. Terlihat roh yang sudah terbebas berubah menjadi burung dan terbang ke langit. Tak lama tiba-tiba muncul tangga yang menuju istana langit. Secara perlahan-lahan, Xiang menaiki tangga tersebut. Xiang kembali dianugerahi sebagai pemimpin para dewa karena sudah mengalahkan iblis siluman rubah. Xiang yang terlihat marah atas kebohongan Master Tone, dengan seluruh kekuatannya dia menghancurkan istana langit. Terlihat tangga yang menghubungkan bumi dan langit juga ikut hancur. Setelah kejadian itu, dunia menjadi damai. Master Tone dihukum oleh surga atas perbuatannya. Terlihat peliharaan Xiang bereinkarnasi menjadi seekor anjing. Lalu orang-orang membicarakan pengorbanan Xiang Xia atas tindakan kesatrianya itu. Dan film pun selesai. Di akhir film terlihat adegan di mana Xiang Xia bersama Necha sedang mengadakan makan malam bersama. Karena di film Necha juga terdapat sosok Xiang Xia di akhir filmnya. Buat kalian yang belum tahu dan pengen nonton film Necha, linknya udah gua kasih di deskripsi ya, tinggal diklik aja karena film tersebut udah gua bahas kemarin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, apalagi dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Gua pamit and see you the next video guys.